Zua-Zua, Horas. salam sejahtera dan salam sehat kepada seluruh peserta didik kami, khususnya kelas 8 SMP Santa Maria Kabanjahe. Bertemu kembali bersama kami Bapak Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia, saya Pak Merkiano Brahmana, Dan saya Pak Serginus Sigalingging yang akan memandu pembelajaran Bahasa Indonesia jilid ke-4, ya. Tentunya dengan materi berita seputar Indonesia. Berita seputar Indonesia merupakan materi kita untuk kelas 8 jilid ke-4. Tentunya sebelum memulai pembelajaran ataupun menyaksikan pembelajaran melalui video pembelajaran ini, maka awalnya kita akan Mengamati video berikut ini. selamat mengamati. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nawa Yogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Baik anak didik kami, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu teks berita. Teks berita juga merupakan satu di antara materi yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk pada pengertian berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita atau kabar adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita juga berarti laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Nah, di dalam penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan kita lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Unsur-unsur yang dikenal dengan sebutan adik simba atau boleh juga dikatakan unsur 5W ditambah 1H. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama adalah what atau apa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Unsur yang kedua adalah who, siapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Unsur ketiga adalah when, artinya kapan. Suatu berita dikatakan juga baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Unsur yang keempat adalah where, artinya di mana.
Suatu berita juga dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Unsur yang kelima adalah why, artinya mengapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan unsur berita yang terakhir adalah how, artinya bagaimana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, secara umum teks berita juga memiliki struktur. Adapun strukturnya, yang pertama adalah kepala berita atau disebut juga dengan lead. Lead atau kepala berita merupakan puncaknya. Pada urutan paling puncak yang menempati derajat prioritas utama pentingnya informasi ini, wartawan harus menuliskan informasi utamanya. Setidaknya, pada bagian ini, wartawan harus menjawab sebagian besar unsur-unsur berita, yaitu 5W ditambah 1H. Struktur yang kedua adalah niche atau disebut juga dengan leher berita. Niche atau leher berita adalah urutan yang sangat penting. Bagian ini disebut niche atau leher karena umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita yang ada pada bagian lead atau kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah. Struktur yang ketiga adalah tubuh atau disebut juga dengan body. Tubuh atau body adalah bagian body umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termasuk dalam lead dan niche. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban atas pertanyaan why, artinya mengapa, dan how, artinya bagaimana. Dan yang terakhir, struktur berita adalah kaki atau disebut juga dengan leg. Kaki atau juga disebut dengan leg merupakan bagian bodi lanjutan. Bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya, daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Nah, pada slide kali ini ada beberapa syarat-syarat dalam berita. Yang pertama itu adalah berita itu harus merupakan fakta. Dan yang kedua adalah berita itu harus aktual atau terkini. Ketiga, berita itu harus seimbang, tidak memihak. Keempat, berita itu juga harus lengkap, harus mengandung semua unsur-unsur berita. Yang kelima, berita itu harus menarik dan bermanfaat. Dan syarat berita yang terakhir adalah berita itu harus disusun dengan sistematis. Mungkin siswa-siswi kami bertanya, bahasa yang digunakan dalam teks berita itu bahasa seperti apa? Oke,
Bahasa yang digunakan dalam teks berita itu adalah bahasa baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Bahasa teks berita termasuk juga ragam bahasa jurnalistik. Berikut ini beberapa ciri teks berita. Yang pertama adalah menarik. Teks berita itu disajikan dengan judul yang menarik perhatian, sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. Yang kedua, ciri teks berita yang kedua adalah aktual atau disebut juga terkini. Suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih ramai menjadi dibicarakan oleh orang lain. Ciri-ciri teks berita yang ketiga itu adalah faktual atau dapat dipercaya. Teks berita itu harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Ciri teks berita yang keempat adalah kalimatnya sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana, tidak banyak basa-basi. Karena tujuan teks berita adalah untuk menyampaikan informasi atau fakta, bukan karangan fiksi. Dan ciri teks berita yang kelima adalah jelas. Teks berita itu harus disampaikan secara jelas dan mendetail, sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Kita masuk pada kaidah kebahasaan dalam teks berita. Adapun kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita, yang pertama itu adalah verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Kaidah kebahasaan yang kedua itu menggunakan verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Saya ulangi, verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contohnya, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss, itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Dan kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga menggunakan adverdia atau disebut juga dengan kata keterangan. Adverdia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Kebahasaan teks berita yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya. Dan kaidah kebahasaan teks berita yang kelima adalah menggunakan kalimat langsung dan kalimat tak langsung.
Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Dan kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam teks berita ini adalah yang pertama itu harus bahasa baku dan sederhana. Yang kedua, tentunya harus menarik. Ketiga, berita itu harus singkat, padat, dan lugas. Yang keempat itu adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa komunikatif. Dan yang kelima adalah netral atau objektif. Ingat, ini perlu kita ingat bahwa seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikannya. Dia tidak boleh menambahkan ataupun mengurangi informasi sesukanya. Demikianlah pembelajaran kita untuk kelas 8 materi berita seputar Indonesia untuk jilid keempat. Kami berharap pembelajaran ini berguna, bermanfaat bagi seluruh peserta didik kami. Akhir kata, saya Pak Serginus Sigalingging. Saya Pak Merkiano Prahmana, pamit undur diri dari hadapan anak didik kami. Kami berharap semuanya anak didik kami tetap mengingat protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, salam SMD. Semangat Fraternitas Dina.